Baik, kami akan mempresentasikan hasil final project kami dengan judul analisis perbandingan indeks kesehatan antar benua Amerika dan Asia. Bersama saya, Salsabila Tiffal Jufri, dan rekan saya, Joshua Timothy Andriawan. Boleh next. Kesehatan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas hidup suatu wilayah. Jadi indeks kesehatan menjadi alat penting untuk mengukur keberhasilan sistem kesehatan. Nah, tingkat kesejahteraan masyarakat dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya kesehatan menganalisis secara mendalam perbandingan indeks kesehatan antara benua Amerika dan Asia. Jadi kita menggunakan data kuantitatif yang mencakup harapan hidup, angka kematian bayi, prevalensi penyakit, dan pengeluaran kesehatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi untuk mengurangi kesenjangan kesehatan global dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kedua benua tersebut. Nah, faktor-faktor seperti harapan hidup, angka kematian bayi, prevalensi penyakit menular, serta akses terhadap pelayanan kesehatan dan pengeluaran kesehatan menjadi indikator kunci dalam membandingkan indeks kesehatan antara kedua benua ini. Nah, di Amerika investasi besar dalam teknologi kesehatan dan program asuransi kesehatan memberikan dampak positif, tetapi juga menghadapi isu kesenjangan layanan bagi kelompok miskin. Nah, yang kedua adalah tinjauan teoritas. Nah, untuk tinjauan teoritas, Smith et al. Tahun 2018, nah kami mendapatkan informasi data sampelnya itu data kesehatan global dari WHO 2015 sampai 2017 mencakup 150 negara dengan variabel indeks kesehatan X dan pendapatan Y, dan hasilnya adalah negara dengan pendapatan lebih tinggi memiliki indeks kesehatan yang lebih baik. Nah, yang kedua adalah Chen and Lee di 2019. Nah, informasi yang kami dapatkan adalah data mortalitas bayi di Asia dan Amerika pada tahun 2010 sampai 2018. Nah, untuk variabelnya kami menggunakan angka kematian bayi X dan pendidikan Y. Hasilnya adalah tingkat pendidikan ibu berhubungan signifikan dengan angka kematian bayi di kedua benua. Selanjutnya kami menggunakan Kumar et al. Di tahun 2020 dengan informasi data yang kami dapatkan yaitu studi regional di Asia Tenggara dan Amerika Selatan. Nah, untuk variabelnya kami menggunakan akses layanan kesehatan X dan Y, dan hasilnya kami dapatkan adalah Asia Tenggara memiliki kesenjangan akses layanan kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan Amerika. Johnson et al. Di tahun 2021. Informasi data atau sampel yang kami dapatkan ini adalah indeks harapan hidup global dari data World Bank dari tahun 2000 sampai 2020. Nah, variabel yang kami gunakan juga harapan hidup X dan urbanisasi Y. Dan hasil yang kami dapatkan, urbanisasi berkontribusi pada peningkatan harapan hidup di Amerika tetapi tidak signifikan di Asia. Nah, selanjutnya adalah Martinez dan Diaz di tahun 2022. Kami mendapatkan informasi data dan sampel analisis penyakit tidak menular di Amerika Utara dan Asia Timur. Variabel yang kami gunakan itu penyakit tidak menular adalah X dan obesitas adalah Y. Nah, hasil yang kami dapatkan adalah Amerika memiliki prevalensi obesitas lebih tinggi meningkat resiko penyakit kronis dibandingkan Asia. Baik, berikut akan saya lanjut. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode regresi ordinary least square untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi indeks kesehatan di benua Amerika dan Asia. Metode OLS dipilih karena kemampuannya dalam mengestimasi hubungan linear antara variabel dependen yaitu indeks kesehatan dan variabel independen faktor-faktor sosial, ekonomi, dan demografi seperti PDB per kapita, tingkat urbanisasi, pengeluaran kesehatan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Berikut ada 5 model yang terangkan bahwa log Y yaitu economic growth, X1 initial year income, X2 capital, X3 population growth, X4 index health, dan X5 life expectancy. Berikut hasil penelitian. Pada bagian ini kami akan menguraikan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dari tabel tersebut yang disajikan menunjukkan hasil uji konvergensi tak bersyarat untuk perbedaan kesehatan pekerjaan antara dua wilayah, Asia dan Amerika, pada periode 1990 sampai 2019. Untuk wilayah Asia, nilai konstanta adalah 3,2723 dengan standar error 0,0238 yang menunjukkan nilai rata-rata logaritma perbedaan kesehatan per pekerjaan. Koefisien untuk log X1 atau Y70 sebesar min 0,1823 dengan standar error 0,2833. Menunjukkan adanya hubungan negatif, namun hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik karena nilai P atau probabilitas model sebesar 0,0003 menunjukkan model ini signifikan secara keseluruhan. Meskipun koefisien tersebut tidak cukup kuat. Nilai adjusted R-squared sebesar 0,2382 menunjukkan bahwa model ini hanya mampu menjelaskan sekitar 23,82% variasi data yang mengindikasikan kecocokan model yang moderat. Sementara itu, untuk wilayah Amerika, konstanta model adalah 4,7281 dengan standar error 0,0234. Koefisien log X1 Y70 adalah min 0,1923 dengan standar error 0,2830. Yang juga menunjukkan hubungan negatif, namun tidak signifikan secara statistik, sama seperti di Asia. Meskipun demikian, nilai P sebesar 0,0009 menunjukkan bahwa model ini secara keseluruhan signifikan. Model untuk Amerika memiliki adjusted R-squared yang lebih tinggi, yaitu 0,8291. Yang berarti model ini dapat menjelaskan sekitar 82,91% variasi dalam data. Menunjukkan kecocokan model yang sangat baik. Secara keseluruhan, meskipun kedua model menunjukkan signifikansi secara keseluruhan, hubungan antara log X1 dan perbedaan kesehatan pekerjaan di kedua wilayah tersebut tidak signifikan secara statistik. Model untuk Amerika menunjukkan kecocokan yang jauh lebih baik dibanding dengan model untuk Asia. Yang terakhir kesimpulan. Secara keseluruhan, meskipun model penelitian ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara log X dan kesehatan pekerjaan, tetapi tidak signifikan secara statistik. Hal ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang mengindikasikan bahwa faktor-faktor konvergensi ekonomi belum tentu sejalan dengan konvergensi dalam indikator kualitas kesehatan. Faktor-faktor seperti ketidakpastian akses
terhadap pelayanan kesehatan, kebijakan kesehatan, dan institusi sosial ekonomi memiliki peran penting yang perlu diperhatikan lebih lanjut untuk memahami dinamika pemberdayaan kesehatan pekerjaan. Sekian presentasi dari kami.